wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anissa. Nama aku Sefira. Dan di video ini kami akan mengerjakan tugas Sumatif antropologi. Untuk selanjutnya yuk cek video ini terus. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu antropologi? Jadi yang pertama adalah keilmuan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara holistik, termasuk aspek budaya, sosial, biologis, dan historisnya. Tujuannya adalah untuk memahami keragaman manusia, perkembangannya, dan dampaknya di berbagai masyarakat. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata anthropos dari Yunani, yaitu manusia atau orang, dan logos artinya wacana dalam pengertian bernalar, berakal. Atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evaluasi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan antropologi. Fase pertama sebelum tahun 1800. Deskripsinya berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa atau ciri-ciri fisik, dan dikenal dengan nama etnografi. Lanjut fase kedua, pertengahan abad 19. Adanya usaha untuk mengintegrasikan masyarakat dan kebudayaan di dunia pada berbagai tingkat evolusi. Fase ketiga, awal abad 20. Ilmu antropologi menjadi penting bagi kepentingan kolonialisme, contoh politik memecah belah. Selanjutnya yaitu fase keempat, sesudah 1930. Di fase keempat itu, antropologi berkembang pesat, berorientasi akademik, pengembangannya meliputi pengetahuan dan metode ilmiah. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Jadi, ruang lingkup antropologi meliputi antropologi budaya, linguistik, arkeologi, dan antropologi fisik biologi. Ruang lingkup antropologi dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap ruang lingkup fisik, ruang lingkup budaya, dan sosial, serta ruang lingkup psikologi masing-masing memiliki kajian tentang manusia, namun pada sudut pandang yang berbeda-beda. Antropologi budaya. Antropologi budaya atau antropologi sosial mempelajari asal mula, sejarah, dan perkembangan kebudayaan manusia. Ilmu ini lebih cenderung mempelajari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan, nilai, pandangan terhadap realitis, dan penyesuaian lingkungan dengan kelompok lainnya. Hasil studi antropologi budaya yang cukup terkenal adalah etnografi, yaitu metode penggambaran kebudayaan manusia secara menyeluruh berdasarkan pengamatan lapangan yang intensif terhadap pengetahuan, adat istiadat, dan institusi pada kelompok budaya tertentu, sehingga ahli antropologi budaya sering disebut dengan etnografi. Baik, selanjutnya ada arkeologi. Jadi, arkeologi mempelajari dan menginterpretasikan peradaban dan kekayaan berasal dari kehidupan masa lampau. Untuk mempelajari perilaku budaya masa lampau, seorang arkeologis mengumpulkan dan mempelajari materi budaya peninggalan manusia di masa lampau. Dasar pemikiran cabang ilmu arkeologi adalah bahwa setiap kebudayaan memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk mengingatkan mereka pada saat itu. Arkeologi berupaya mempelajari simbol-simbol tersebut untuk mempelajari perilaku mereka. Dengan demikian, penemuan-penemuan arkeologi sangat penting bagi perkembangan budaya dan manusia. Selanjutnya, antropologi fisik atau biologi.
Antropologi fisik atau biologi mempelajari aspek-aspek biologis secara natural dan evolusi pada manusia, baik pada masa lampau maupun saat ini. Sehingga pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu biologi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang menganggap biologi adalah cabang dari antropologi. Kajian tentang primata misalnya memberikan pemahaman bagi kita tentang perkembangan perilaku manusia. Sementara kajian tentang fosil hominids memberi pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda. Nah, yang terakhir ada antropologi linguistik. Jadi, antropologi linguistik sering hanya disebut ilmu linguistik, merupakan ilmu pengetahuan tentang bahasa. Namun, ada kecenderungan di beberapa perguruan tinggi besar dan terkenal. Ilmu bahasa merupakan ilmu tersendiri terpisah dari antropologi. Tugas seorang ahli linguistik adalah memahami struktur dan ketentuan dari suatu bahasa. Nah, selanjutnya contoh penerapan antropologi di kehidupan. Antropologi ekonomi, yaitu mencakup penelitian tentang teknologi, produksi, perdagangan, dan konsumsi, serta tinjauan tentang berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis manusia untuk mendukung kehidupan materi manusia. Misalnya, kehidupan ekonomi masyarakat nelayan akan berbeda dengan masyarakat petani. Yang kedua yaitu antropologi medis yang mengkaji hubungan atau penyakit dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat NTT yang makan sayur kangkung memberikan fakta jumlah penderita penyakit asam urat lebih banyak. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama ada konsep dasar kebudayaan. Kebudayaan istilah kultur berasal dari bahasa Latin yakni kultural dari kata dasar colere yang berarti berkembang tumbuh. Namun secara umum pengertian kebudayaan mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksa itu kontras dengan pengertian kebudayaan sehari-hari yang hanya merujuk kepada bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian. Lalu konsep dasar evolusi. Secara sederhana, konsep evolusi mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Walaupun istilah tersebut merupakan istilah umum yang dapat dipakai dalam berbagai bidang studi, dalam pandangan para antropologi, istilah evolusi yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari suatu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tidak pernah putus asa. Selanjutnya yaitu kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya atau kultur area adalah suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Menurut definisi di atas, suatu daerah kebudayaan pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang akan mendesak unsur-unsur lama. Selanjutnya, enkulturasi. Konsep enkulturasi mengacu pada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Dengan demikian, pada hakikatnya, setiap orang sejak kecil sampai tua melakukan proses enkulturasi. Mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif efektif dan psikomotornya. Beberapa tokoh peneliti psikologi perkembangan telah mempublikasikan hasil risetnya yang mengagumkan. Lalu, konsep dasar difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas.
sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu timbul. Dalam proses difusi ini, erat kaitannya dengan konsep inovasi. Lalu ada konsep dasar akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun saling mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Selanjutnya ada etnosentrisme. Tiap-tiap kelompok cenderung untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior atau lebih baik dan lebih segalanya daripada semua budaya yang lain. Inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Seorang Hallyu komunikasi interkultural Fred A. Jen dalam karyanya Intercultural Communication and Introduction 1998 mengemukakan etnosentrisme merupakan sikap negatively judge aspect of another culture by the standards of one's own culture, secara negatif menilai aspek budaya orang lain oleh standar kultur diri sendiri. Dan yang terakhir ada tradisi. Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal, sehingga menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal, menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun-temurun. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan video kami. Saya Anissa. Saya Safira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.